Tidak ada lagi yang namanya bermain proyek. Tidak ada lagi jaksa yang minta-minta ngemis-ngemis, minta proyek. Coba lakukan itu dan ingat, akan aku tindak. Masih banyak informasi laporan pengaduan masyarakat terkait masih adanya oknum-oknum jaksa dan pegawai kejaksaan yang nakal. Pada kesempatan menjadi pemateri acara retreat kepala daerah di Akmil Magelang, saya telah memberikan nomor handphone saya, nomor handphone pribadi saya kepada seluruh kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, dan wali kota. Bagaimana sarana pengaduan apabila ada intervensi atau perilaku yang tidak baik dari oknum jaksa dan pegawai kejaksaan. Saya sampaikan bahwa telah memasukkan beberapa informasi dan pengaduan mengenai hal tersebut. Horas, balik ke akademi dari tepian Danau Toba yang indah sekali. Dari video tadi, ya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengancam-ancam tidak ada lagi jaksa yang main proyek, tidak ada lagi jaksa yang ngemis-ngemis proyek ke Pemprov, Pemda, tingkat 1, tingkat 2, ya, kabupaten, kota media, pret. Ya. Sudah berapa tahun dia jadi Jaksa Agung sejak zaman Joko Widodo sampai sekarang, ya, tahun ke-6. Ya kan? Mana satu pun jaksa nggak pernah kau tangkap. Satu pun jaksa yang bermain-main proyek, minta-minta proyek, ngemis proyek ke Pemda. Nggak ada satu pun kau tangkap. Buktinya mana? Sekarang ngancam-ngancam, seolah-olah bersih jajaranmu. Padahal udah ribuan mungkin jaksa minta-minta proyek ke Pemda-Pemda. Makanya gaya hidupnya nggak sesuai dengan gajinya. Gajinya cuma berapa? Ya, gajinya cuma berapa coba jaksa? Ya, paling seperti si Sandi Andika inilah, paling cuma 13 juta. Kok bisa hartanya ini 6 miliar lebih? Katanya apa namanya itu hibah tanpa nama, hibah di bawah tangan. Pret. Ya. Jaksa Agung sudah 5 tahun, hampir 6 tahun, ya. Apa banyak? Sekarang main ancam-ancam. Biar jangan dipecat ya sama Prabowo Subianto, seolah-olah Anda bersih. Coba Anda periksa itu di bawah itu. Parah, bobrok. Bukan hanya polisi yang minta-minta proyek. Bukan minta, malah mungli, memaksa minta proyek. Jaksa juga di Pemda-Pemda itu. Sekarang kau sok bersih kau. Plek. Kasus Jessica Wongso saya laporkan ke Kejaksaan Agung, apa nggak kau tindak lanjuti kan? Nih jaksa-jaksa penipu nih. Mulai dari Ardhito Muardi, sekarang koordinator pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung. Ya, Haribowo juga koordinator pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana umum Kejaksaan Agung ini. Sandi Andika, Wahyu Oktaviandi, Sugi Carvalho, ya. Asisten tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Apa mereka? Memanipulasi, ikut bekerja sama dengan siapa ini, Krisnamurti. Bayangkan, jaksa ikut bekerja sama memanipulasi barang bukti digital, isi flash disknya, ya, pada kasus Jessica Wongso 2016 berubah-ubah. Ya. Setiap waktu berubah, kadang 11 folder, kadang 13 folder. Kadang isinya 4 file, kadang isinya 3 file, kadang isinya 2 file. Itulah, ya, kualitas apalah jaksa seperti itu. Lebih bahaya itu memanipulasi hukum, memanipulasi kasus. Dan sudah diakui orang ini, si Ardhito Muardi ini. Kabur, saya lihat kok kabur, bayangkanlah. Ya, jaksa itu bodoh atau manipulatif. Bersandiwara, kok kabur ya? Itu menurut Anda dimanipulasi enggak? Di pengadilan itu, bayangkan. Ya, video CCTV ukuran 1920 piksel lebar, 960 piksel tinggi. Ya, coba lah itu, 2 jutaan piksel per frame. Full high definition. Kok bisa dibilang apa? Original, otentik, bla bla bla. Ya, apaan itu? Udah jelas pakai Red Shot ini Muhammad Noel Azhar. Ini dimanipulasi.
File video CCTV 1, 9, semua, 7 dan lainnya. Dan masih percaya juga membela diri nih orang di sidang PKS. Metadata salah ketik. Ini jaksa bodoh, manipulatif atau penipu akut ini. Ya, bagaimana itu? Ini jaksa bodoh paling bodoh di dunia, ya? Atau manipulatif? Memang SOP di kejaksaan manipulatif, yang penting menang, ya? Atau penipu akut memang sebelum masuk kejaksaan ini orang Sandi Andika sampai metadata aja dibela salah ketik, memang metadata diketik. Ini jaksa paling brutal, berbiadab. Ini juga ini semua mereka ini yang penting menang. Coba, bagaimana lah keadilan bisa ditegakkan, ya? Kalau jaksanya para penipu akut seperti ini, gitu, nggak mau mengakui kesalahan. Ya, yang kami sajikan ternyata hasil penipuan rekayasa Muhammad Anwar Al-Azhar, Tito Karnavian dan Krisnamurti. Inilah kepala Dirkrimumnya, Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Coba, kan kacau di Indonesia ini. Aduh, ini mereka ini pakai Red Shock free mic. Inilah si Muhammad Anwar Al-Azhar, kombes penipu, ya, ahli forensik Mabes Polri. Inilah mereka. Kok bisa kejaksaan diatur-atur oleh polisi? Derajat klien kan sama dalam sistem hukum Indonesia. Hakim independen, jaksa harusnya independen, polisi juga independen. Tapi karena mau menang kasus, itulah penipu lah jaksa-jaksa itu. Nggak kau tangkap, sanitiar. Nggak berani kau menangkap kau. Makanya saya rendahkan terus kau. Kecuali kau berani menangkap orang ini, para jaksa-jaksa yang saya sebutkan tadi, mulai dari Ardhito Muardi, Sandi Andika, Sugi Carvalho, Haribowo, Wahyu Oktaviandi, Mailani Wuwung, baru saya nggak rendahkan kau, meskipun kau sudah dilaporkan KTP ganda, ya, yang diduga Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Mia Amiati itu istrimu, ya. Parah, kalau ngomong sih kau sok hebat kau. Kemana kau 5 tahun ini? Ya. Ya, lihat ini. Geger, jaksa Mia Amiati diduga jadi istri kedua Jaksa Agung. Udah dilaporkan kau, KTP ganda juga. Kemana lah kau? Berani gak kau klarifikasi? Gak berani kan? Ya. Inilah Mia Amiati. Inilah yang diduga inilah yang diduga istri keduanya si Sanitiar Burhanuddin, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Ini kalian bisa baca di di Kumparan, ya. Bayangkanlah, dia yang melantik istrinya. Dia Jaksa Agung, dia melantik istrinya sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Bayangkanlah itu KKN-nya super. Sekarang sok bersih kau. Sok ngancam-ngancam jaksa. Kau sendirilah harusnya memberikan contoh. Coba klarifikasi ini, berani nggak kau? Ini bukan istri saya, bukan istri kedua saya. Dilaporkan kau juga, Jaksa Agung. Dilaporkan ke Kemendagri terkait dugaan KTP ganda. Inilah kau, coba bayangkan. Apa ancamanmu itu? Ancaman gertak-gertak sambal itu bagi anak buahmu. Kau sendiri tidak memberikan contoh bersih. Gitu loh, Sanitiar Burhanuddin. Ya, jangan kau sok-sok mengancam kau. Sok-sok apa kau sekarang? Sok-sok bersih karena mungkin sudah ada rumor mau diganti kau. Ya, kau juga soalnya produk dari kabinet oplosan pulanya. Ya, kabinet oplosan, sisa-sisa remahan-remahan, bukan rumahan ya, kalau rumahan dikit, bongkahan. Ya, dari pemerintahan Joko Widodo. Harusnya kalian dua dengan si Listio Sigit Prabowo Kapolri itu sudah harus ganti pemerintahan. Kok kalian aja penegak hukum? Ya, bagaimana mengkoreksi semua yang salah di pemerintahan sebelumnya kalau kalian dua masih ada di situ? Bosan kita lihat muka kalian. Sekarang sok bersih kau. Ya, sok bersih. Tahe. Jaksa Agung peringatkan anak buah, tak ada lagi jaksa ngemis minta proyek, ya.
Begitu juga di Tempo. Jaksa Agung Burhanuddin mengaku ada jaksa bermain proyek. Kenapa nggak kau tangkap selama ini? Kau biarkan atau kau nerima? Atau kau juga melakukannya? Kau kan pernah jaksa kepala kejaksaan negeri dan tinggi. Gitu loh. Kalau kau bersih, kau tangkap, kau antarkan sendiri ke penjara, ke sel tikus. Jaksa-jaksa itu kalau kau berkontribusi pada negara. Ya. Kalau kau benar-benar berkontribusi 5 tahun ini, jaksa-jaksamu itu main proyek, minta proyek, numis proyek ke Pemda-Pemda. Kau apain? Ada nggak yang kau tangkap? Ada nggak sanitiar? Nanti kalau kau tangkap mereka, mereka akan menyanyi. Menyanyi. Ini KTP gandamu dan ini istri mudamu. Kepala kejaksaan tinggi kau sendiri yang melantik. Mia Amiati. Kacau. Aduh, yang kau kiranya kejaksaan itu milik bapakmu, dia milik nenek moyangmu, opungmu, susukamu. Coba klarifikasi dulu. Mia Amiati bukan istri kedua saya. KTP saya 1. Tidak ada itu KTP saya 2. Jelas kok. Ini udah ada nih, ya. Yang satu menyebutkan lahirnya 17 Juli 1954. Ada 1959, ada 1960. Pendidikanmu juga double-double gak jelas. Tahe. Jaksa Agung. Ini juga dari Kumparan. Ada kejati-kejari nakal main uang, minta proyek saya pidanakan. Pret. Apa saya bilang pret? Selama ini pernah gak kau lakukan 5 tahun ini? Tahun ke-6 kau ini. Baru sok keluar-keluar kau. Sudah banyak laporan dari masyarakat, ya, kejati-kejari nakal main uang, minta proyek, saya pidanakan. Terus yang sebelumnya kau apakan? Gitu. Ancamanmu gertak sambal sekarang. Dulunya yang kepala kejaksaan tinggi, kepala kejaksaan negeri nakal itu, yang nakal-nakal minta proyek itu, ngemis proyek itu kau apakan? Kau diamkan kan? Ya, kau diamkan mereka. Ya bobrok semua. Polisi minta proyek ke Pemda, ke gubernur, ke bupati, jaksanya juga. Padahal kalian dua yang seharusnya mengawasi uang rakyat untuk proyek itu, malah kalian yang main proyek. Aduh, dibubarkan aja lah juga Kejaksaan Agung ini, Pak Prabowo Subianto. Ya, untuk apa mereka-mereka ini ada di republik ini yang tugasnya mengawasi uang rakyat, justru memain-mainkan uang rakyat itu? Kan gampang membubarkan ini, gitu loh. Kalau sudah bersih, ya dibubarkan, dibentuk ulang. Kalau sudah bersih, semua masalah jadi enteng. Ya, kalau semua sudah kotor nih di jaksa-jaksa ini, ya ikut main proyek, minta proyek, mengemis proyek. Kalau si Ardhito Muardi, Sandiandika, Sugikar Palo naik jabatan, dia memanipulasi barang bukti digital di persidangan. Yang kabur-kabur itu otentik itu, karena menurut Muhammad Nuh itu sudah otentik. Matanya saja sudah mengatakan kabur, dihianati matanya. Itulah si Ardhito Muardi. Haribowo itu sudah pejabat itu di Kejaksaan Agung, modal tipu-tipunya Muhammad Nuh Al-Azhar. Pakai software gratis, iRightShop dan Freemake. Mau apa lagi? Integritas moral aja udah hancur. Ya, parah ya. Gertak sambal si Arkaun, si Sanitiar Burhanuddin ini. Ya secepatnya ini diganti nih. Ya. Nah ini kasus BTS 4G. Nah ini juga perannya Dirut perusahaan milik suami Puan Maharani resmi jadi tersangka korupsi BTS, tapi memanggil aja Kejaksaan Agung nggak berani manggil Happy Hapsoro karena suaminya dari ketua DPR Puan Maharani. Padahal jelas ya Muhammad Yusrizky Mulyawan itu ya direktur PT miliknya si Hapsoro ini, PT Basis Utama Prima, ya, milik Hapsoro Sukmono Hadi alias Happy Hapsoro, itu menerima 75 miliar. Ini dah direkturnya Muhammad Yusrizky Mulyawan, tapi Kejaksaan Agung memanggil orang ini pun tidak. Ya.
Tidak berani. Begitu juga dengan si Dito Aryo Tejo dilepaskan, ya, tidak dituntut. 27 miliar menerima suap juga, korupsi BTS 4G. Windu juga. Nah, ini dia. Nah, Windu Aji Sutanto, tim sukses Joko Widodo, kampanye Pilpres 2014, menerima 75 miliar. Kasus BTS 4G tidak ditersangkakan juga, diperiksa pun enggak, dipanggil juga tidak. Terus Sugiono dan Nistra Yohan juga, ya, menerima 70 miliar. Ini Nistra Yohan, ya, staf ahli wakil ketua Komisi 1 DPR Sugiono, Menlu sekarang. Tidak dipanggil mereka dua ini, diperiksa pun enggak. Jadi tebang-tebang pilih. Jadi kayak mana Indonesia ini. Begitu juga dengan ini. Jaksa-jaksa, Kajati-Kajari, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri main proyek, main uang, minta proyek, mengemis proyek. Terus langsung gertak sambal lah kau. Saya pidanakan. 6 tahun kau ngapain kau? 5 tahun sebelumnya ngapain kau? Memangnya sebelumnya bersih? Kan banyak kasus. Buktinya kau tahu ada Kajati-Kajari nakal. Kau apakan mereka? Kau diamkan? Atau kau menikmati juga itu? Kau tahu berarti apa? Obstruction of justice. Kalau menerima lebih parah lagi. Kan gitu. Tahu saja tidak kau gulung, itu sudah obstruction of justice itu. Ya enggak? Sandi Tiar. Oke pemirsa, ya, bosan kita ya dengan apa ini, aduh, penegak hukum ini, aduh, dibubarkan aja lah semua ini, udah dibayar rakyat tapi sifatnya begini ya. Aduh, kaya kurang kaya, sudah dikasih tukin, sudah dikasih tunjangan jabatan, sudah dikasih gaji, sudah dikasih fasilitas, kurang lagi di rakyat. Maunya kaya. Kalau kaya kau, mau kaya kau, jangan jadi jaksa kau, jangan jadi polisi. Ya. Jadi apa kau tambang seperti Luhut Binsar Panjaitan, ya, pegang HGU. Ya kan? Sama Erick Thohir, Bahlil, terus Eka Cipta Wijaya, Sukanto Tanoto. Itu kau, gitu loh, main tambang. Jangan jadi jaksa, sekalian kalian itu kuasai lahan rakyat itu, HGU, minta sama presiden, ya kan, baru kaya kalian, cepat kayanya, modal smelter aja secepat kaya itu, yang penting kaya, rusak alam itu kan, itu kau, jangan jadi jaksa. Oke pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.